Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 4 resep jajanan dari tahu. Untuk resep yang pertama ada jajanan dari tahu dan kulit lumpia. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai tahu putih sebanyak 10 pieces. Dan tahunya akan saya haluskan menggunakan tangan yang sudah dilapis sarung tangan plastik seperti ini. Setelah tahunya halus, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya saya pakai bawang merah dan bawang putih yang saya rajang halus seperti ini. Kemudian akan saya tumis sampai harum. Setelah berbau harum tumisan bawangnya, sekarang akan saya masukkan sosis yang sudah dipotong kotak kecil seperti ini. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Dan masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Kemudian kita tumis kembali sampai daun bawangnya sedikit layu. Setelah seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tahu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian tumis kembali hingga tercampur rata. Untuk bumbunya saya pakai garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian ini saya tambahkan juga dengan lada bubuk. Setelah bumbunya masuk, bisa kita tumis kembali hingga semua tercampur. Nah, setelah seperti ini sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan telur ayam, saya pakai 2 butir. Untuk telurnya saya masukkan bertahap ya, agar lebih mudah mengaduknya. Setelah seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Untuk telurnya tidak perlu kita tumis sampai matang, cukup sampai setengah matang saja, agar nanti ketika digoreng bisa lebih mengembang. Setelah tumisan tahu dan telurnya dingin, sekarang bisa kita bungkus. Untuk lapisan luarnya, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita gunting sampai setengah bagian seperti ini. Kemudian lipat kulit lumpianya membentuk segitiga seperti di video. Untuk bagian ujungnya agar menempel bisa kita olesi dengan lem perekat. Untuk bahan lemnya saya buat dari 3 sendok makan tepung terigu ditambah 50 ml air. Nah, ini hasilnya setelah dibentuk, sekarang bisa langsung kita isi. Untuk isiannya jangan diisi full, sisakan untuk memberi lem perekat. Nah, ini saya isi setengah bagiannya saja, untuk bagian atasnya saya olesi dengan lem perekat. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan kembali sampai habis. Sekarang saya ulang ya cara membentuknya. Nah, ini hasilnya untuk satu resep jadi 28 pieces. Selanjutnya kita goreng martabak tahunya di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Setelah bagian bawahnya kokoh, ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia martabak tahunya yang sudah digoreng, hasilnya seperti ini. Untuk kulitnya sengaja saya lipat segitiga seperti ini agar lebih tebal dan tidak mudah robek. Untuk rasanya tentu saja ini enak banget, dimakan hangat-hangat dengan cabai rawit, jadinya mantap. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Untuk resep jajanan yang kedua ada cireng tahu. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama kita buat air rendaman tahunya, saya pakai 1 liter air. Kemudian akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan garam.
Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai garamnya larut. Bahan selanjutnya saya pakai tahu putih. Untuk tahu putihnya saya pakai yang tanpa rasa atau masih hambar. Selanjutnya kita masukkan airnya sampai tahunya terendam dengan air ya. Untuk air rendamannya tidak perlu dipakai semua, cukup sampai tahunya terendam saja. Dan untuk air rendamannya jika menggunakan tahu yang sudah ada rasa, jadi tidak perlu ditambah garam. Nah, setelah tahunya terendam seperti ini, sekarang bisa kita istirahatkan selama 15-30 menitan. Untuk bahan selanjutnya saya pakai tepung aci atau tapioka sebanyak 200 gram. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Kemudian bisa kita tambahkan dengan lada bubuk dan kaldu ayam. Kemudian saya tambahkan juga dengan garam dan micin. Selanjutnya tepung tapioka dan bumbunya ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk memastikan semua bumbu dan tepung acinya sudah tercampur rata, bisa kita tutup wadahnya dan aduk-aduk kembali seperti ini. Nah, ini setelah selesai diaduk, tepung acinya siap untuk kita gunakan. Setelah 15-30 menitan, air rendamannya sudah saya buang, tapi jangan sampai kering ya tahunya. Selanjutnya ambil satu buah tahu dan ini akan saya penyet tahunya seperti ini. Akan saya penyet atau tekan perlahan agar tahunya tidak hancur. Nah, setelah dipenyet seperti ini, sekarang kita sisihkan. Nah, ini sebagian tahunya yang sudah dipenyet sekarang siap untuk kita pakai. Langkah selanjutnya, ambil satu buah tahu yang sudah dipenyet dan masukkan ke dalam tepung aci yang sudah diberi bumbu. Kemudian ini kita taburi atau lapisi tahunya dengan tepung aci seperti ini. Kita taburi atau lapisi perlahan agar tahunya tidak hancur. Dan pastikan tepung acinya menempel dengan tahunya. Kemudian ini kita masukkan juga tepung acinya ke dalam sela-sela tahunya seperti ini. Nah, setelah semua bagian tahunya sudah terlapis dengan tepung aci, ini bisa kita sisihkan. Setelah tahunya dilapis dengan tepung aci, kita tunggu sekitar 5 menitan. Tujuannya agar tepung acinya bisa menempel dengan tahunya. Untuk menggoreng cireng tahunya, saya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cendur kecil. Dan ini saya gorengnya sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah cirengnya sudah mengembang dan warnanya juga sudah berubah kekuningan, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, jika ingin cireng tahunya lebih crispy, ini bisa kita goreng 2 kali ya. Kita goreng sambil dibolak-balik hingga warnanya lebih gelap. Nah, setelah warnanya kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya kita buat sambal kecapnya. Saya pakai cabai rawit yang sudah diiris tipis seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga dengan bawang goreng. Dan yang terakhir saya masukkan kecap manis. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah tercampur rata, sambal kecapnya siap untuk kita pakai. Nah, ini dia cireng tahunya yang sudah digoreng, hasilnya seperti ini. Luarnya crispy, dalamnya kenyal dan lembut. Cireng tahu ini rasanya enak banget, gurih, bikin nagih, buatnya juga mudah. Dan ini cocok banget jika dijadikan ide jualan. Dan dicocol sambal kecap seperti ini, rasanya makin mantap. Untuk resep jajanan yang ketiga, ada sempol tahu disertai dengan saus sambalnya. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai tahu putih sebanyak 250 gram. Dan ini tahu putihnya akan saya haluskan terlebih dahulu menggunakan penghalus kentang. Tapi jika tidak ada bisa menggunakan garpu ataupun ulekan. Setelah tahunya halus seperti ini, sekarang bisa kita masukkan garam, gula pasir dan juga kaldu ayam. Kemudian saya masukkan juga bawang putih dan lada bubuk. Untuk bawang putihnya saya pakai yang fresh dan sudah saya haluskan. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan wortel yang sudah kita parut tipis seperti ini.
Selanjutnya saya masukkan juga daun bawang yang sudah saya iris tipis seperti ini. Bahan selanjutnya saya pakai tepung bumbu serbaguna, ini 1 saset ukuran kecil atau 80 gram. Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya masukkan tepung tapioka 250 gram. Dan ini saya masukkannya bertahap agar lebih mudah untuk mengaduknya. Jika adonannya sudah berat diaduk menggunakan spatula, sekarang bisa kita ganti menggunakan tangan yang bersih. Untuk cara mengaduknya, kita aduk perlahan saja, jangan ditekan terlalu kuat agar nanti sempol tahunya tidak alot. Nah, setelah terlihat seperti ini adonannya kering karena kurang air, ini bisa kita tambahkan dengan air putih sebanyak 50 ml. Airnya saya masukkan bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, terlihat teksturnya juga sudah pas, sudah mudah untuk kita bentuk, ini sudah cukup ya. Selanjutnya, untuk membentuk sempolnya, siapkan wadah terlebih dahulu yang sudah dioles dengan minyak seperti ini agar nanti sempolnya tidak lengket. Kemudian siapkan juga tusuk sate secukupnya. Untuk membentuknya, ambil sedikit adonan, saya pakai ukuran sendok makan seperti ini. Kemudian ini akan saya gulung-gulung hingga membentuk memanjang seperti ini. Nah, setelah terlihat seperti ini, sekarang kita masukkan tusuk sate di bagian tengahnya. Kemudian lekatkan kembali sambil digulung-gulung seperti ini agar tusuk satenya tidak copot. Nah, seperti ini ya hasilnya, dan lakukan lagi hingga selesai. Nah, ini dia sempol tahunya yang sudah dibentuk. Untuk satu resep jadi 28 pieces, jika ingin lebih banyak bisa dikurangi takarannya. Selanjutnya kita rebus sempol tahunya menggunakan air mendidih ditambah dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Nah, ini bisa kita rebus sempol tahunya sampai mengapung dan matang. Jika ada yang menempel, ini bisa kita pisah-pisahkan seperti ini ya. Nah, setelah beberapa menit kita rebus, sempolnya sudah mengapung seperti ini. Jangan dulu diangkat, tunggu 1-2 menitan agar matang merata sampai ke bagian dalam. Nah, setelah terlihat seperti ini, sempol tahunya sudah matang, sempolnya sudah terlihat lebih mengembang. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya sempol tahu yang sudah direbus dan ini siap untuk kita goreng. Sebelum digoreng, siapkan bahan pencelupnya. Saya pakai 1 butir telur seperti ini. Dan ini akan saya kocok lepas telurnya. Selanjutnya kita goreng sempolnya di minyak yang sudah panas dan celupkan telurnya ke dalam telur yang sudah kita kocok lepas tadi seperti ini. Kita goreng sempol tahunya sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Jika ingin lapisan telurnya lebih tebal, bisa kita celupkan sekali lagi. Setelah sempol tahunya berwarna kecoklatan seperti ini sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buat saus sambalnya. Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di samping seperti ini ya. Kemudian bisa kita haluskan cabai dan bawang putihnya. Saya haluskan menggunakan blender ditambah sedikit air. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ke dalam panci seperti ini. Dan tambahkan lagi dengan sisa air yang sudah kita pakai tadi. Kemudian masukkan garam dan gula pasir. Masukkan juga saus sambal dan saus tomat dan lada bubuk. Selanjutnya aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Dan ini sausnya akan saya masak hingga matang. Setelah mendidih seperti ini, jangan dulu diangkat, ini belum matang ya. Pastikan sausnya sudah tidak berbau langu dan benar-benar mendidih baru bisa kita angkat.
Dan jangan lupa dikoreksi rasanya jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Nah ini dia sempol tahu dan saus sambalnya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Walau bahannya ekonomis, rasanya enak banget, makan satu nggak akan cukup. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jika suka tolong like dan share-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Untuk resep jajanan yang keempat, ada tahu walik aci disertai dengan sambal kecapnya. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk simak video ini sampai selesai. Untuk bahannya, di sini saya pakai tahu pong sebanyak 15 pieces seperti ini. Dan ini tahu pongnya akan saya gunting atau saya bagi dua terlebih dahulu membentuk segitiga seperti ini. Dan semua tahu pongnya ini kita gunting terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian bisa kita balik tahu pongnya seperti ini. Dan ini sambil kita keluarkan isiannya ya, seperti ini. Untuk membalik tahunya ini kita lakukan perlahan-lahan agar tidak robek. Setelah kita keluarkan isiannya ini kita sisihkan, kemudian lakukan lagi sampai habis. Nah ini tahunya yang sudah dibalik dan dikeluarkan isinya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk isian tahunya agar tidak terlalu menggumpal ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Setelah terlihat lebih halus ini akan saya tambahkan dengan tepung aci atau tapioka sebanyak 150 gram. Kemudian saya tambahkan juga tepung terigu 50 gram. Untuk bumbunya saya pakai bawang putih yang sudah dihaluskan sebanyak 2 siung. Kemudian saya masukkan garam dan kaldu ayam. Selanjutnya saya tambahkan juga dengan gula pasir dan lada bubuk. Nah setelah semua bahan keringnya masuk ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini akan saya masukkan air panas mendidih sebanyak 160 ml. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah setelah terlihat teksturnya seperti ini sudah cukup ya. Untuk bahan yang terakhir dan juga biar lebih wangi ini akan saya masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Kemudian bisa kita aduk lagi hingga tercampur rata. Nah ini setelah tercampur rata, sekarang bisa kita isi tahu pongnya. Untuk banyak isiannya ini saya isi dengan 1-2 sendok teh seperti ini. Nah setelah diisi seperti ini harus langsung kita goreng karena isiannya ini lembek. Akan saya goreng tahu waliknya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Kita goreng sambil dibolak-balik seperti ini agar matangnya merata. Nah setelah terlihat tahu waliknya kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian bisa kita goreng lagi sisa adonan dan tahunya hingga habis. Selanjutnya kita buat sambal kecapnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih dan cabai yang sudah digoreng. Dan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Dan setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan kecap manis secukupnya, kira-kira 5-7 sendok makan atau sesuaikan dengan selera ya. Dan ini langsung saja kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah ini dia sambal kecapnya yang sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah ini dia tahu waliknya yang sudah digoreng, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita coba. Untuk tekstur kulitnya ini renyah banget dan bagian dalamnya itu kenyal tapi empuk. Untuk rasanya tahu walik ini enak dan gurih, dicocol dengan sambal kecapnya yang pedas dan manis rasanya jadi semakin enak. Dan jika dijadikan ide jualan ini cocok banget. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jika suka tolong like dan share-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.